Di dalam fotografi, itu ada yang dinamakan dengan segitiga exposure. Dan di kelas kali ini, gue mau bahas tentang segitiga exposure bagian yang pertama, yaitu ISO. So, check this out. Apa itu ISO? Apa itu ISO? Kalian semua kalau ada kamera, di dalam kamera itu ada sensornya. Dan ISO itu level kepekaan sensor ini atau level sensitivitas sensor terhadap cahaya. Kita langsung aja praktek. Sekarang kita mau lihat dampak perubahan ISO terhadap exposure. Nah, caranya itu gampang. Pertama, atur DSLR kalian atau kamera kalian ke mode M. Nah, kenapa harus di mode M? Kalau kalian pakai di mode aperture priority atau shutter priority, di saat kalian ngerubah ISO-nya, itu shutter sama aperture-nya bakal berubah. Yang kita mau itu shutter aperture konstan, terus ISO-nya doang yang berubah. Nah, seperti contoh sekarang, gue lagi di luar, ini gue pakai 1/60 shutternya, terus gue pakai aperture f8. Untuk ISO-nya 200. Sekarang ISO 400. ISO 800. ISO 1600. ISO 3200. Kembali lagi ke ISO 200. Jadi bisa kalian lihat kan bedanya exposure dengan menambahkan ISO. Jadi makin tinggi ISO-nya, makin terang gambarnya. Nah, sekarang gue mau kasih kalian ilustrasi tentang cara kerja ISO. Misalnya, kalian ada di sebuah ruangan, dan ruangan itu punya 16 bola lampu. Nah, kalian bisa jepret di shutter 1/100 f4 ISO 200. Hasilnya itu oke, nggak terlalu terang, nggak terlalu gelap. Kalau bola lampunya dikurangin dari 16 jadi 8, kalian bisa dapetin efek yang sama, yaitu dengan menaikkan ISO-nya jadi 400. Bola lampunya dari 8 kita kurangin lagi jadi 4. Kalian juga bisa dapetin hasil yang sama dengan menaikkan ISO dari 400 ke 800. Kalau bola lampunya dikurangin lagi jadi 2, kalian juga bisa dapetin gambar yang sama, nggak terlalu terang dan nggak terlalu gelap, yaitu dengan cara menaikkan ISO dari 800 ke 1600. Kalau kita kurangin lagi jadi 1 bola lampu, kalian bisa dapetin gambar yang sama dengan menaikkan ISO dari 1600 ke 3200. Jadi dengan menaikkan ISO, kita bisa mengurangi jumlah sumber cahaya yang kita pakai. Jadi makin hemat listrik dong. Emang bener sih, pakai ISO tinggi itu hemat listrik. Tapi ada yang harus dikorbanin. Kalau kalian pakai ISO tinggi, itu gambarnya akan muncul noise. Apa itu noise? Kita langsung lihat aja. Tadi gue udah motret tembok ini. Sekilas kalian lihat foto ini, sama kan gambarnya. Tapi begitu kita zoom in, kita bisa ngeliat perbedaannya pakai ISO tinggi sama pakai ISO rendah. Kalau kalian lihat di ISO tinggi, itu ada bintik-bintiknya. Nah, bintik-bintik ini tuh yang dinamakan dengan noise. Dan itu mengurangi kualitas dari foto itu sendiri. Jadi gimana dong? Berarti kalau motret harus pakai ISO rendah terus dong? Ya, nggak juga. Zaman sekarang itu udah maju. Di setiap DSLR atau di setiap kamera yang kalian punya itu udah ada yang namanya noise reduction. Nah, fungsi noise reduction ini buat mengurangi noise yang tadi bintik-bintik itu. Tapi di setiap kamera itu punya limit noise reduction masing-masing. Dan itu kalian harus cari tahu sendiri karena setiap kamera beda-beda. Semisal di kamera gue, menurut gue ya, personal, itu batasnya 3200. Kalau gue pakai di atas ISO 3200, itu gambarnya udah bintik-bintik nggak jelas dan nggak bisa gue terima. Karena kamera yang gue punya ini kamera lama, jadi limitnya itu masih jadul, 3200. Tapi untuk kamera zaman sekarang, itu pakai ISO 12800 itu masih oke gambarnya. So, kesimpulannya, semakin tinggi ISO atau semakin tinggi ISO-nya, maka sensornya ini makin peka terhadap cahaya. Jadi, sensor tersebut menangkap cahaya lebih banyak. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah ISO-nya, maka dia makin nggak peka sama cahaya. Kalau kalian pakai ISO tinggi, dampaknya itu akan memiliki noise. Itu bukan berarti kalian harus pakai ISO rendah terus saat motret, karena DSLR zaman sekarang itu kemampuan noise reduction-nya udah bagus. Dan setiap kondisi itu misalnya di indoor atau di outdoor, di malam hari, pagi hari, itu kalian bisa gunakan ISO yang berbeda-beda. Pakai ISO berapa? Itu tugas kalian untuk cari tahu. Sekarang udah pada ngerti kan apa itu ISO? Sampai ketemu lagi di kelas selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya. See ya. Salam motret.